Jawa Tengah, berdiri sebuah kompleks candi yang selama ratusan tahun selalu dikaitkan dengan satu cerita besar. 1000 Candi, Satu Malam, Bantuan Makhluk Gaib. Kisah ini begitu melekat, sampai banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa Candi Prambanan memang lahir dari peristiwa luar nalar. Cerita Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso bukan hanya dongeng pengantar tidur, tapi sudah menjadi bagian dari identitas tempat ini. Masalahnya, ketika cerita yang terus diulang dianggap sebagai sejarah, batas antara legenda dan kenyataan mulai kabur. Di titik inilah, Prambanan menjadi menarik. Bukan karena kisah gaibnya, tapi karena apa yang sebenarnya terjadi di balik pembangunan salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Sebuah bangunan raksasa yang tidak dibangun dalam semalam, tidak oleh makhluk halus, dan justru menunjukkan kemampuan manusia pada masa lalu yang sering diremehkan. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi, ketika Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Masa ini ditandai oleh persaingan dan pergantian pengaruh antara dua dinasti besar, Sanjaya dan Shailendra. Prambanan dikaitkan dengan Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, yang menganut agama Hindu. Pembangunan candi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan keagamaan saat itu. Prambanan bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga pernyataan kekuasaan. Di saat Wangcha Shailendra membangun Borobudur sebagai simbol Buddha, dinasti Sanjaya mendirikan Prambanan sebagai penegasan dominasi Hindu. Kompleks ini dirancang untuk menjadi pusat ritual, pusat legitimasi raja, dan penanda bahwa kekuasaan Mataram berdiri sejajar dengan kerajaan besar lain di Asia pada masanya. Pembangunan Prambanan bekerja dengan sistem yang jauh dari gambaran ajaib dalam legenda. Ribuan manusia terlibat. Batuan desit dipotong, dibentuk, dan dipindahkan tanpa mesin modern. Semua dilakukan dengan tenaga, alat sederhana, dan organisasi kerja yang rapi. Proses ini memakan waktu puluhan tahun dan dilanjutkan oleh raja-raja setelah Rakai Pikatan. Arsitekturnya mengikuti kosmologi Hindu, dengan candi utama menjulang di tengah sebagai representasi Gunung Meru, pusat alam semesta. Candi Siwa dibuat paling tinggi, dikelilingi Candi Brahma dan Wisnu, lalu lapisan candi-candi pendamping. Setiap relief diukir bukan hanya untuk keindahan, tetapi untuk menyampaikan ajaran. Kisah Ramayana dipahat berurutan, seolah dinding candi berfungsi sebagai kitab batu. Tidak ada ruang untuk kebetulan. Semua diatur, dihitung, dan dieksekusi dengan disiplin tinggi. Masalahnya, membangun megastruktur seperti ini di Jawa bukan perkara mudah. Wilayah ini rawan gempa, dikelilingi gunung api, dan memiliki dinamika alam yang keras. Seiring waktu, Prambanan mulai rusak. Gempa besar diperkirakan terjadi pada abad ke-10, membuat sebagian struktur runtuh. Aktivitas politik pun bergeser ke Jawa Timur, menyebabkan kompleks ini perlahan ditinggalkan. Tanpa perawatan, bangunan yang pernah menjadi pusat ritual berubah menjadi puing. Berabad-abad kemudian, Prambanan ditemukan dalam kondisi porak-poranda. Batu-batunya berserakan, beberapa bagian hilang, dan struktur utamanya tidak lagi utuh. Di titik inilah muncul pertanyaan besar lain. Apakah warisan sebesar ini masih bisa diselamatkan? Atau akan hilang sebagai legenda yang tersisa hanya dalam cerita? Upaya pemugaran Prambanan dimulai secara serius pada abad ke-20. Prosesnya lambat, teknis, dan penuh pertimbangan ilmiah. Setiap batu harus diidentifikasi, dicocokkan, dan dipasang kembali sesuai posisi aslinya. Prinsip pemugaran modern menolak rekonstruksi sembarangan. Jika bagian asli tidak cukup, bangunan tidak boleh dipaksakan berdiri utuh. Inilah sebabnya, tidak semua candi di kompleks Prambanan bisa dipugar sepenuhnya. Teknologi membantu, tetapi keputusan tetap bergantung pada data arkeologis. Prambanan diperlakukan bukan sebagai objek wisata semata, melainkan sebagai dokumen sejarah 3 dimensi. Proses panjang ini menunjukkan bahwa merawat warisan jauh lebih sulit daripada membangunnya. Pengakuan dunia datang ketika Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Status ini bukan akhir, melainkan awal tanggung jawab baru. Prambanan kini berada di persimpangan antara pelestarian dan pariwisata. Di satu sisi, ia harus dijaga dari kerusakan. Di sisi lain, ia hidup sebagai ruang budaya yang terus dikunjungi. Pertunjukan Ramayana, penelitian arkeologi lanjutan, hingga sistem mitigasi gempa menjadi bagian masa depannya.
Prambanan tidak lagi berdiri sebagai simbol masa lalu yang beku, tetapi sebagai situs hidup yang terus dinegosiasikan perannya di masa kini. Pada akhirnya, kisah 1000 candi yang dibangun dalam satu malam memang bukan sejarah. Namun legenda itu tidak sepenuhnya keliru. Ia lahir dari kekaguman manusia terhadap sesuatu yang terasa mustahil. Yang sering terlupakan, keajaiban Prambanan justru terletak pada kenyataan bahwa semua ini dibangun oleh manusia biasa, dengan waktu, tenaga, dan pengetahuan yang luar biasa. Bukan makhluk gaib yang membuat Prambanan bertahan lebih dari 1000 tahun, tetapi peradaban yang mampu berpikir jauh ke depan. Ketika berdiri di hadapan candi ini, yang tersisa bukan lagi dongeng, melainkan bukti bahwa manusia Nusantara pernah mencapai puncak kemampuan yang hingga kini masih membuat dunia berhenti sejenak untuk melihat.